telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, dari kalangan orang Arab dan dari jenis manusia, bukan dari malaikat. Azizun alaih, yang pertama dari kalangan orang Arab, yang paling mulia Rasulullah, nasab yang paling mulia Rasulullah SAW. Yang kedua, azizun alaih ma'anittum, menyusahkan dia apa-apa yang menyusahkan kalian. Artinya Rasulullah tidak mau membuat umat ini susah. Maka seluruh syariat Islam ini semuanya mudah, tidak ada satupun yang sulit, tidak ada. Maka Nabi bersabda, inna hadzal dina yusrun, bahwa agama Islam adalah agama yang mudah. Dan Allah juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan tidak mengendaki kesulitan. Mudah semuanya. Kemudian disebutkan harisun alaikum, harisun ala hidayatikum, berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Ya Rasulullah betul-betul berusaha bagaimana umat ini dapat hidayah, dapat petunjuk. Dan itu ciri seorang dai, bagaimana supaya umat mendapatkan petunjuk, mengikuti jalan yang benar, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Digiring umat ini ke jalan yang benar, bukan sekedar penyampaian dakwah, bukan. Tapi punya haris, setiap dai punya haris, kemauan yang keras, bagaimana supaya umat ini mengikuti jalan yang hak, mengikuti Quran wa sunnah, mengamalkan tauhid, mengamalkan sunnah. Kemudian juga harus ada dari para dai haris ala inqadhihim minan nar, yaitu kemauan yang keras untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Jadi bukan sekedar yang penting saya menyampaikan dakwah ini, bukan, tapi bagaimana dakwah ini bisa diterima oleh umat dan mereka mengikuti yang hak ini. Karena ini semuanya mudah, Islam ini mudah. Kemudian yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim, sangat kasih dan sayang kepada orang-orang mukmin. Antum perhatikan penjelasan para ulama tentang ayat ini, bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat kasih dan sayang kepada umat. Kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umat tentang masalah tauhid, bagaimana beribadah kepada Allah, dan tentang bahaya syirik. Itu sayangnya Rasulullah kepada umat ini. Tidak pernah berhenti Rasulullah mengingatkan umat ini tentang bahaya kesyirikan dan pentingnya masalah tauhid. Sampai Rasulullah ketika sudah mempunyai kekuatan, sudah hijrah ke Madinah dan sudah mempunyai kekuatan, sesudah Fatu Makkah dan punya kekuatan, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, hancurkan patung-patung itu, hancurkan kubur-kubur yang disembah, sesudah mempunyai kekuatan. Sampai Rasul berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, ya Ali, la tada' timthalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Wahai Ali, jangan kau tinggalkan patung dan kau hancurkan patung-patung itu, dan jangan kau tinggalkan kuburan yang dibangun dan kau ratakan kuburan itu. Setelah apa? Setelah punya kekuatan Rasulullah SAW, setelah punya izzah, punya kekuatan, dan gak ada yang berani lagi untuk melawan Rasulullah dari orang-orang kufar. Makanya sayangnya Rasulullah kepada umat menjelaskan tentang tauhid dan bahaya syirik, dan terus menerus. Maka kita tanya kepada para dai, para ustadz, mereka sayang tidak kepada umatnya? Kenapa dibiarkan para umat ini? Kenapa dibiarkan umat ini untuk datang ke kubur-kubur untuk disembah? Kubur-kubur, datangi kubur itu untuk disembah. Kenapa dibiarkan oleh para dai? Kenapa dibiarkan oleh para ustaz? Kenapa dibiarkan orang-orang berbuat syirik, menyembah kubur, yang dianggap bahwa kubur itu kubur wali, mendatangkan keramat atau mendatangkan barokah, bisa memberikan manfaat untuk menolak bahaya? Ini perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Kalau para dai, para ustadz itu sayang kepada umat, dia harus jelaskan kepada umat bahwa itu tidak benar. Yang memberikan manfaat dan menolak bahaya hanya Allah, tidak ada yang lain. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila kalian terkena bahaya, tidak ada yang menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah SWT. Hanya Allah yang dapat menghilangkan bahaya. Dan apabila Allah mengenakan kebaikan, Allah berkuasa segala sesuatu. Wa yamsaskallahu bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah mengenakan kebaikan, Allah berkuasa segala sesuatu. Jadi dijelaskan oleh para ulama, kalau kita sayang kepada umat, jelaskan tentang masalah tauhid dan terus jelaskan kepada umat masalah tauhid. Kalau kita lihat sekarang, nyebut masalah syirik aja takut. Nyebut masalah bid'ah aja dalam khutbah Jumat tabu. Dianggap nanti umat pecah
Kalau disebutkan masalah syirik dan bid'ah. Padahal kalau dia sayang kepada umat, jelaskan tentang kesyirikan itu. Bahwa jimat-jimat, datang ke dukun, ke paranormal, dukun syirik. Datang ke kubur wali minta suatu syirik. Jelaskan kepada umat bahwa itu tidak ada manfaat sama sekali. Dan itu perbuatan yang merupakan dosa besar yang paling besar yang insyaallah kita akan bahas pada kesempatan ini. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini sebagai muqaddimah yang perlu saya jelaskan kepada antum bahwa tauhid ini merupakan masalah yang penting. Dan ini bukti kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat, yaitu menjelaskan kepada umat tentang pentingnya masalah tauhid dan tentang bahaya syirik kalau dia sayang kepada umat. Makanya ini yang harus terus-menerus kita bahas. Ikhwan fillah, nazakumullah. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang kedudukan tauhid. Tauhid ini punya kedudukan yang besar dalam Islam. Dan semua nabi dan rasul mendakwakan dakwah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, untuk melihat di halaman 9, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Di dalam surah An-Nahl ayat 36 ini, yang pertama fawaid dari ayat ini, yaitu hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Hikmahnya apa? Untuk mendakwakan dakwah tauhid. Itu yang paling pokok dari semua dakwah. Bukan mereka nggak menjelaskan seluruh masalah Islam ini, semua jelaskan. Masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semua dijelaskan. Masalah rumah tangga dan semuanya dijelaskan oleh para nabi dan rasul. Tapi yang paling pokok, hikmah diutus para nabi yang paling pokok, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam ayat ini menunjukkan bahwa agama para nabi satu. Agama para nabi satu. Semua mendakwakan dakwah tauhid. Sebagaimana Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun." Dalam ayat yang lain sebutkan, "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Dalam surah Al-Mu'minun dan juga dalam surah Al-Anbiya. Kemudian bahwa risalah itu mencakup semua umat, risalah. Kemudian yang keempat, bahwa tauhid merupakan perkara yang paling penting dari semua perkara. Maka kedudukan tauhid ini merupakan kedudukan yang paling penting. Kemudian yang kelima, fawaid dari ayat ini tentang konsekuensi dari makna la ilaha illallah, yaitu menafikan semua yang disembah selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Dari kalimat ani'budullah, itsbat, menetapkan ibadah kepada Allah. Kemudian wajtrinibut taghut, yaitu nafi, menafikan semua yang disembah selain Allah. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, bahwa tauhid ini merupakan pangkal syukur bagi seorang mukmin. Artinya bahwa dia mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan bertauhid kepada Allah. Makanya kalau orang mengatakan kita wajib bersyukur kepada Allah, syukur kepada Allah, syukur yang paling penting, yang paling pokok adalah tauhid. Tauhid. Tanpa tauhid nggak ada nilainya syukur itu. Jadi syukur itu adalah tauhid, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa tauhid merupakan pangkal syukur bagi seorang muslim. Karena itu harus dia tegakkan dalam hatinya, ditegakkan dalam keluarganya, dan dia mendakwahkannya. Kemudian ayat-ayat yang lain banyak sekali bahwa tentang keutamaan tauhid, dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah yaitu mentauhidkan Allah. Ayat ini juga termasuk yang sering dibawakan oleh para khatib dalam khutbah Jumat, cuma tidak dijelaskan dan tidak dijabarkan. Para khatib baca ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana juga tentang takwa dibawakan oleh para khatib tapi enggak dijelaskan dan tidak dijabarkan. Ya intinya takwa, asasnya takwa tauhid kepada Allah. Dan ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun ay liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku.
Ibadah tanpa tauhid nggak ada nilainya di sisi Allah. Ibadah tanpa tauhid nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid itu juga merupakan hak Allah yang paling besar yang wajib dipenuhi dari semua hak. Ya, hak antar manusia dan hak manusia dengan Allah, maka hak Allah yang wajib dipenuhi. Ini yang ditanyakan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal